tindak pidananya sudah ditemukan. Ada kerugian negara, diakui oleh KKR. Ini paling penting ini. Jadi orang-orang di KKR itu mengakui bahwa tindakan mereka itu menyebabkan kerugian negara. Itu akan ada komitmen pengembalian uang. KKR tidak mengakui itu sebagai kerugian negara, ngapain dia kembalikan? Ngapain dia kembalikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-8 tahun ke-4 edisi Kamis 14 September 2023. Bagi rekan lu yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita masih membahas soal isu yang tengah viral di tengah-tengah masyarakat kita ya, terkait tentang SPPD fiktif oleh lembaga KKR Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang penyidik hentikan kasus SPPD fiktif. Benarkah Komisioner KKR Aceh gerogoti uang korban pelanggaran HAM? Dengan narasumber kita Bang Aulianda Wafisa. Beliau adalah Kepala Program Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Wafisa. Bang apa nih? Aulia. Bang Aulia ya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang. Terima kasih Bang, ini perdana ya di PTM. Iya, senang sekali. Senang sekali Bang, tapi ini tema kita sedikit investigatif nih Bang ya, tentang penyelidikan penyidik hentikan kasus SPPD fiktif. Ini seperti apa sih sebenarnya proses kasus ini Bang? Ya, kasus ini sebetulnya udah mungkin sejak tahun lalu ya. Kemudian kita juga baru tahu itu belakangan ketika kasus ini masuk menjadi laporan polisi. Oke. Jadi ada oknum yang melaporkan temuan dugaan SPPD fiktif ini ke kepolisian. Nah, kemudian beredarlah surat panggilan polisi berdasarkan laporan itu. Makanya kita tahu kasusnya sedang berjalan, tapi kemudian sempat redup mungkin karena ini melibatkan banyak orang, sehingga mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu jadi happening lagi gara-gara Ditutup ya? Bukan ditutup, gara-gara rinciannya keluar, siapa memalsukan berapa uang gitu. Keluar nama-nama. Jadi ketika itu kemudian ini jadi happening lagi. Belum ditutup waktu itu ya. Tapi kan ini ada agak lucu nih Bang Aulia ya. Maksudnya kalau kita lihat kasus-kasus korupsi yang lain, mungkin 1 orang atau 2 orang, ini kayak masa ini di satu lembaga nih Bang Aulia. Apa yang aneh nih di lembaga KKR Aceh ini sejauh ini Anda lihat? Ya, jadi kalau kita track informasi yang beredar di media itu kan 58 orang. Iya. Ya. 58 orang itu dengan rincian komisioner 7 orang. Itu artinya 100% komisioner semuanya itu terlibat. Kemudian ada anggota sekretariat sebanyak 18 orang. Ya. Saya nggak tahu berapa jumlah sekretariat di KKR Aceh, tapi 18 orang itu sepertinya hampir semua. Dan kemudian ada 33 orang anggota Pokja. Dan itu anggota Pokja itu secara menurut kanun KKR itu jumlahnya 36 semuanya. Jadi kalau 33 yang terlibat berarti kan cuma 3 orang yang nggak terlibat nih. Benar. Nah ini kan berarti ya memang dari ujung kepala ke ujung kaki kan. Tapi logis nggak 258 juta itu dikorupsikan oleh sebanyak orang seperti itu? Kan ada yang 1 juta, 2 juta, atau apa sih sebenarnya yang disebut ya fiktif? Nah ini menjadi tanda tanya lagi nih Bang Ulia. Bagaimana sih kasus dugaan korupsi SPPD fiktif itu? Begini, korupsi itu kan bukan pada nilai ya, bukan pada jumlah uang gitu. Korupsi ini kan kelakuan. Jadi ya kalau kita baca rincian ada yang 40 sekian juta, ada yang 500 ribu. Jadi tapi yang namanya tindak pidana korupsi itu bukan pada jumlah uangnya. Apakah tindakan itu menimbulkan kerugian keuangan negara? Jika iya, masuk dia. Jadi dia sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Tapi kan ini masih permulaan. Nah, karena rinciannya sudah keluar, kalau kita bilang itu logis atau enggak ya, maling kan ada yang besar, ada yang kecil.
nggak semua besar kan, Tetap maling ya, Bang Ul ya? tetap sama seperti itu. Jadi ini kami nggak sepakat kalau ini kemudian dinilai berdasarkan jumlah uangnya dari orang per orang itu. Tapi kan ada isu yang beredar nih Bang Aulia, semenjak adanya kasus dugaan korupsi di tubuh KKR senilai 258 juta ya Bang Aulia, dari perjalanan sebenarnya 772 juta di tahun 2022. Kemudian ditemukan dia hasil audit terakhir yang merugikan negara 258 juta. Itu setelah perjalanan 4 kali ke Jakarta dan 1 kali ke Bali. Ya. Dan beberapa perjalanan dalam daerah. Dan 14 perjalanan di kabupaten kota. Dan terjadi adanya fiktif ya, struk fiktif, kemudian ada markup harga dan lain sebagainya. Ini kan ditentukan. Kemudian kita dengar berita ini dihentikan kasusnya. Begini. Karena sudah dikembalikan uang. Begini. Kasus ini kan temuan awalnya kan dilaporkan ke polisi. Iya. Ada orang melaporkan kelakuan ini ke polisi, Polresta Banda Aceh. Kemudian polisi meminta pihak inspektorat untuk melakukan audit terhadap KKR. Jadi harus diingat juga audit yang dilakukan oleh inspektorat itu bukan audit internal yang setiap tahun itu. Tapi ini audit atas permintaan penyidik. Dalam hal ini audit yang dibutuhkan untuk keberlanjutan proses hukum. Makanya inspektorat kemudian melaporkan hasil auditnya kepada polisi. Jadi, kemudian kan kesimpulan audit ini kan bocor ke publik. Dan kita semua bisa lihat bahwa di situ disimpulkan adanya kerugian keuangan negara. Nah, kalau kita track ke belakang, panggilan surat-surat panggilan polisi terhadap ketika polisi memeriksa orang-orang di KKR, baik itu staf, pokja, ataupun komisioner, itu kan panggilan itu untuk memenuhi klarifikasi ataupun meminta keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi. Nah, dugaan tindak pidana korupsi ini tidak bisa dihentikan dengan alasan restoratif justice. Seperti statement polisi di awal-awal, ini karena sudah dikembalikan, maka di sini pakai mekanisme restoratif justice. Menurut peraturan Kapolri tahun 2021 nomor 8 2021 itu restoratif justice itu tidak bisa diterapkan untuk kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran HAM, terorisme, termasuk tindak pidana korupsi. Karena itu pidana berat ya. Extraordinary crime. Jadi tindak pidana korupsi itu memang prosesnya harus lanjut dia sampai ke pengadilan. Di pengadilan nanti pembuktiannya. Semua orang kan punya kesempatan untuk melakukan membela diri di pengadilan. Nah, kalau ini dihentikan di awal, kami pikir polisi nggak punya dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Oh, persoalan uang itu sudah dikembalikan, iya tentu itu hal baik. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan hakim nanti ya, dalam memberikan putusan. Tapi bukan berarti, karena dalam undang-undang tentang korupsi pun, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak serta-merta menghentikan proses hukumnya. Hukum pidananya tetap lanjut lah ya Bang. Proses hukumnya lanjut sampai dia kemudian berkekuatan hukum tetap, dibuktikan bersalah atau tidak. Meskipun uangnya sudah dikembalikan. Meskipun uangnya sudah dikembalikan. Persis. Jadi nggak ada alasan apa dasar hukum polisi, kecuali tindak pidana ringan, perkelahian remaja. Nah, pertanyaannya apa dasar hukum polisi ini untuk menghentikannya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Makanya kita pertanyakan juga ini. Jadi kita minta juga polisi untuk kasus ini jangan dihentikan. Walaupun beberapa hari lalu mereka udah ngomong nih, ternyata nggak jadi dihentikan. Tapi kan itu karena udah kita ributin di publik. Ketika publik sudah merespon penghentian kasus ini dianggap janggal, aneh, maka kemudian polisi bilang, ya kami masih akan tetap gelar perkara bagus. Harusnya memang dilanjutkan prosesnya, supaya semua orang di KKR itu, 58 orang itu, semua komisioner, pokja, semua orang yang terlibat, mau yang paling besar sampai yang paling kecil, itu punya kesempatan untuk menjelaskan apakah benar mereka melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian negara. Kalau iya, kemana dibawa uang itu? Karena ini kan badan publik, lembaga daerah, lembaga pemerintah. Publik juga harus tahu kemana uang itu dibawa. Nah, kalau diselesaikan seperti ini, serta-merta dikembalikan, kemudian kasusnya berhenti, itu kan karena ketahuan itu.
Kalau kasus ini nggak aneh, dikembalikan nggak itu uang? Pasti enggak ya. Nggak tahu kita. Kan begitu. enggak. Ya begitu. Jadi lucu, aneh juga nih polisi. Dasar hukumnya apa nih polisi main hentikan? Apa ada dugaan kong kali kong nih antara penyidik dengan KKR Aceh? Kami nggak tahu. Tapi saatnya ini polisi membuktikan bahwa dia bisa dipercaya gitu dalam proses penegakan hukum. Oke, tapi kan itu diserahkan ke inspektorat nih, Bang Aulia. Bukan diserahkan. Apakah bisa diselesaikan melalui mekanisme APIP atau aparat pengawas pengawas Internal. pemerintah seperti itu Aku diselesaikan secara internal? Inspektorat memeriksa KKR itu berdasarkan permintaan polisi. Agendanya adalah penyelidikan. Jadi proses hukum itu tahap awalnya penyelidikan. Penyelidikan itu fungsinya apa? Untuk menentukan suatu tindak pidana itu, suatu perbuatan yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Nah, untuk menentukan itu tindak pidana atau bukan kan butuh audit. Makanya kemudian polisi minta inspektorat untuk melakukan audit. Hasil auditnya itu diserahkan kembali ke polisi. Hasil audit itu yang menjelaskan bahwa adanya kerugian keuangan negara. Maka apa alasan polisi untuk menghentikan? Karena tindak pidananya ada. Kalau tidak ada kerugian negara berdasarkan hasil audit inspektorat, ngapain KKR kembaliin uang? Mungkin ada undang-undang terbaru nih Bang Aulia Nggak tentang ada. pengembalian uang. Kalau seandainya sudah dikembalikan secara utuh, bisa diselesaikan masalah secara internal? Kapan undang-undang baru kemarin? Mungkin. Nggak ada. Tidak ada ya, berarti bukan berdasarkan sumber hukum. Nggak ada. diberikan kasus Nggak ada. itu. Peraturan Kapolri itu tahun 2021. Baru 2 tahun yang lalu. Ya, tapi sedikit agak aneh nih Bang Aulia, karena 58 orang, ya kan, dengan misalnya pemirsa PTM bisa lihat nanti di layar kita, ada yang 8 juta, 5 juta, 1 juta bahkan. Apakah memang ini kebocoran di lembaga KKR sendiri, tidak ada kekompakan untuk korupsi jemaah sehingga ada orang internalnya sendiri yang melaporkan seperti itu? Sebetulnya ini nggak aneh ya. Karena korupsi itu memang wajib berjamaah. Wajib berjemaah. Nggak ada korupsi sendiri-sendiri. Mungkin lembaga lain ada juga Bang Aulia ya, tapi nggak. Korupsi selalu berjamaah. Tidak mungkin sendirian. Nah, KKR ini kelewatan nih, jamaahnya masif. Maksimal dia. Komisioner 7 orang, 7-7-nya fiktif. Modusnya kan fiktif, SPPD tuh. Perjalanan jalannya 3 hari, lapornya 5 hari. Markup bil hotel. Iya. Manipulasi bil hotel. Segala macam. Ini kan dilakukan semua. Menurut saya nggak aneh. Justru ini yang membedakan korupsi dengan maling biasa. Sama-sama mencuri, tapi ini lebih advance. Karena dilakukan secara struktural, bersama-sama. Dan ini melibatkan uang negara, uang daerah. Oke, ada potensi nggak Bang Aulia dari 58 orang ini nanti terkena pidana kasus korupsi dan berakhir di penjara? Tapi kan kalau 58 di penjara kan otomatis KKR-nya kosong dong. Ya enggak lah. Komisioner itu 7 orang. Pada saat pemilihan, seleksi, ada 7 orang yang cadangan. Komisi 1 DPR itu kan tidak memilih 7 orang ini saja. 7 orang ini dinyatakan dulu menjadi komisioner. Tapi dia menyiapkan cadangan 7 orang lainnya. Jadi kalau kan ada mekanisme pergantian antar waktu. Karena mekanisme itu ada diatur dalam kanun KKR. Jadi komisioner KKR itu bisa diberhentikan dengan alasan macam-macam, meninggal dunia, berhalangan tetap, sakit, segala macam. Dan ada juga soal-soal yang bersifat integritas. Misalnya dia itu tidak ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan. Nah, ketika nanti dia ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan, otomatis itu bisa diberhentikan. Tapi ada klausul lain bahwa dia itu bisa diberhentikan jika dia itu selama menjabat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ketika mereka mendaftar dulu. Sehat jasmani, warga negara Indonesia. Kalau ketika dia mendaftar sebagai warga negara Indonesia, ketika dia menjabat setahun tiba-tiba berganti warga negara, dia otomatis harus diganti. Nah, selain banyak persyaratan itu ada soal integritas, moral, berkelakuan baik. Itu jelas tuh dalam kanun.
Jadi ketika dalam perjalanannya komisioner KKR itu kehilangan, tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana mereka mendaftar dulu, mereka itu bisa diberhentikan. Memang berat untuk jadi komisioner KKR itu harus jadi setengah dewa kita. Nggak boleh keliru. Karena itu memang tugasnya berat. Oke, anggarannya dari APBA? APBA. APBA. Ya. Oke, kita pemirsa PTM ya, manajemen PTM sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada Ketua KKR Aceh, Bapak Mastur Yahya. Namun beliau menolak untuk memberikan statement di PTM ya, untuk hadir ke PTM terkait tentang klarifikasi bagaimana sebenarnya dugaan kasus korupsi di tubuh KKR sendiri yang memang ada 58 orang tersebut. Nah ini apakah Anda mendesak komisioner KKR Aceh ini untuk mundur semua nih Bang Aulia? Ya seharusnya begitu. Mereka itu harus sadar diri juga gitu. Sadar diri atau memang harus mundur atau memang bisa dipecat? Begini, maksudnya begini. Regulasi. Maksudnya begini. Ini kan 58 orang. Ya, KKR ini kan di bawah spotlight ya, di bawah sorotan lampu terutama masyarakat korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Masyarakat korban ini harapannya besar sekali kepada KKR. Maka semua orang di KKR itu menjadi selalu diobservasi oleh masyarakat. Nah, termasuk kami, LBH, segala macam. Ini memang bekerja untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Ini lembaga sangat penting. Nah, ketika tugasnya ini berat, maka orang-orangnya juga harus dengan integritas yang tinggi, dengan standar moral yang tinggi. Nah, kalau orang-orangnya seperti itu, kan tadi di awal ceritanya lucu nih kan, ya 500.000 segala macam. Benar, agak 500.000, 1 juta. Padahal gajinya kalau nggak salah ada yang 8 juta lah. Iya, maksudnya kalau dengan 500.000 tergoda kan imannya kan kelewat lemah tuh. Mungkin kalau 20 triliun mungkin ya. Atau mau korupsi tapi nggak cerdas cara korupsinya. Gitu. Beda kelas ya. Beda kelas. Karena kan kalau orang korupsi kan miliaran lah ya. Nggak ratusan juga. Maksudnya dibandingkan dengan gaji mereka kan tinggi gitu. Iya, ini kecil dan ketangkap rame-rame gitu. Ini justru kelewatan. Jadi kami mendorong memang orang-orang ini mundur aja sebaiknya. Supaya KKR-nya bisa berjalan, digantikan oleh orang-orang lain. Dengan komisioner baru, dengan Pokja yang baru, mereka yang ber58 ini harus fokus saja untuk proses hukumnya, supaya mereka juga punya waktu untuk membela diri. Ini kan hak juga. Begini, nah, kalaulah mereka tetap di KKR ya, dengan kerja KKR yang sedemikian banyak itu, mereka juga harus sibuk menjalani proses hukum. Ini kan nggak fokus. Karena proses hukum itu melelahkan. Kerja KKR juga melelahkan. Jadi mereka harus pilih. Harus pilih. Nah, sebaiknya dalam kasus ini, mereka mundur saja dari KKR, semuanya. Mundur aja. Biar itu digantikan yang baru. Mereka nggak usah repot-repot berpikir siapa yang gantikan. Pasti banyak. Pasti banyak. Itu bukan urusan mereka. Urusan mereka itu adalah mempertanggungjawabkan kerugian negara yang udah mereka timbulkan selama mereka bekerja di KKR. Mereka punya tanggung jawab lain sekarang kepada publik, bukan lagi soal KKR, tapi soal uang itu yang digunakan itu. 258 juta sekian itu kemana dibawa itu? Tapi ada indikasi nih Bang Aulia, 58 orang itu yang bawa-bawanya itu sama sekali tidak tahu menahu. Ya justru itu. Justru karena mereka tidak tahu, mereka punya kesempatan membela diri ketika proses hukumnya jalan. Kalau sekarang proses hukumnya tidak jalan, mereka nggak punya kesempatan membela diri. Kan kasihan juga itu 500.000 itu. Mungkin ada ancaman. Iya, makanya di pengadilan itu mereka harus speak up. Mereka harus bilang itu. Kalaulah mereka merasa ya, saya ini dirugikan, bukan saya sebetulnya yang makan uang 500-600 ribu itu. Tapi saya dipaksa oleh struktur di atas saya sehingga itu atas nama saya. Katakanlah begitu kira-kira. Ya, di pengadilan harus bicara. Mereka itu kan orang-orang dewasa, cakap semua. Secara hukum tuh orang-orang cakap itu, bukan bayi itu. Kalau bayi nggak mungkin jadi. Oh, juga. Jelas. Gitu. Jadi justru ketika proses hukum ini jalan, mereka itu yang merasa namanya dicatut, dirugikan, difitnah gara-gara ini, mereka justru punya kesempatan untuk membela diri. Dan itu terbuka untuk publik. Ada nggak yang datang ke LBH untuk mengaku? Tidak ada. Ini LBH sebenarnya bantuan hukum nih untuk menjadi mediasi. Tapi Anda di sini kontra juga. Oh begini, kalau LBH itu, KKR itu kan lahirnya baru kemarin. LBH itu di Banda Aceh itu sejak tahun 1995.
Dari dulu itu kami punya kode etik, punya daftar kasus-kasus yang tidak boleh kami dampingi. Salah satunya korupsi. Jadi pelaku tindak pidana korupsi itu, walaupun dia datang ke LBH, wajib kami tolak. Walaupun jebakan, tidak sebenarnya dia tersangka. Enggak. Semua orang kan mengaku dijebak. Kalau udah begini kan semua orang mengaku dijebak. Narkoba kami nggak boleh tangani. Korupsi nggak boleh tangani. Pelaku perusakan lingkungan nggak boleh kami tangani. Pelanggaran HAM nggak boleh kami tangani. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh kami tangani. Apakah ada yang datang? Ada, bukan untuk kasus KKR ini. Tapi kan semua yang datang itu mengaku dijebak. Kalau semua mengaku dijebak, siapa yang sebenarnya korupsi? Pasti ada saksi ya. Nah, itu maksudnya pasti ada. Pasti Jadi ada. kami nggak mau ambil pusing dari situ, karena kami tidak sepakat secara nilai untuk kelakuan-kelakuan seperti itu. Kami buat garisnya, bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh kami tangani. Oke, Bang Aulia, ini kita pemirsa PTM pengen tahu juga nih sebenarnya KKR Aceh itu kerjanya apa sih? Itu 14 kabupaten kota tadi ngapain? Apakah meneliti, survei, atau seperti apa sehingga SPPD fiktif ini terjadi? Kalau nggak ada di lapangan mungkin nggak terjadi nih. Kalau di kantor aja mungkin nggak terjadi nih, Bang Aulia. Jadi kalau menurut kanun ya, kurang lebih secara garis besar itu fungsi KKR itu pertama melakukan pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu di Aceh. Dia mundur ke belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia melakukan pengungkapan kebenaran, KKR itu berfungsi untuk merekomendasikan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai, katakanlah antara korban dengan pelaku. Dia merekomendasikan rekonsiliasi, islah. Untuk kasus-kasus tertentu, tapi bukan untuk pelanggaran HAM yang berat. Kemudian dia juga berfungsi untuk merekomendasikan reparasi, pemulihan terhadap orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Tugasnya berat dan itu memang harus keliling Aceh memang. Bahkan kalau perlu tuh keliling dunia untuk belajar, cari percontohan segala macam. Karena konflik bersenjata di Aceh cukup panjang, 76 sampai 2005. Korbannya banyak. Nah, tapi terkait dengan SPPD ini, kalaulah mereka ke lapangan, sampai saat ini terus terang aja kita nggak tahu mereka ngerjain apa sebetulnya. Belum ada catatan prestasi apapun. Kalau misalnya Anda melihat ini dari kepemimpinan Pak Mastur, bukan soal pemimpin. Komisioner KKR itu 7 orang tuh kolektif kolegial, dia bekerja bersama. Artinya semua orang di situ mau jadi ketua sebetulnya. Jadi ini bukan, jangan ditunjuk Mastur Yahya, saya nggak bela Mastur, tapi memang mereka itu dengan PD dan berapi-api menyatakan bahwa mereka itu memang kolektif kolegial. Jangan waktu ambil keputusan aja kolektif kolegial, waktu kena masalah kayak ini masa udah sendiri-sendiri. Ya kolektif kolegial juga 7 orang. 7 ini memang nggak tahu kami. Ada nggak pernyataan misalnya dari 7 komisioner ini terkait tentang dugaan ini yang misalnya Anda ketahui nih, Bang Aulia? Nggak ada apa-apa ya? Mereka kayaknya berdiam aja ya? Nggak ada. Kemarin waktu pengembalian uang juga nggak hadir semua tuh. Jadi mereka itu tidak berbesar hati. Nggak ada. Tidak ada komentar apapun dari mereka. Dari KKR satu orang pun yang untuk menyikapi masalah ini. Kalau seperti itu bagaimana seharusnya sikap atau tindakan penyidik nih, Bang Aulia? Karena kan ini terkesan apatis dan tidak mau tahu kalau misalnya udah selesai seperti itu. Nah, polisi harus tingkatkan ini statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi tindak pidananya sudah ditemukan. Ada kerugian negara. Diakui oleh KKR. Ini paling penting nih. Jadi orang-orang di KKR itu mengakui bahwa tindakan mereka itu menyebabkan kerugian negara. Itu akan ada komitmen pengembalian uang. Artinya sudah ada tuh. Sudah kembali memang. Iya sudah, artinya kan dikembalikan. Kalau dikembalikan diakui bahwa itu memang kerugian negara. Kalau KKR tidak mengakui itu sebagai kerugian negara, ngapain dia kembalikan? Ngapain dia kembalikan? Karena dia sudah akui bahwa tindakan itu keliru dan itu menimbulkan kerugian negara, makanya kemudian dia kembalikan.
Bagus, sikap itu bagus. Karena masyarakat jangan sampai rugi uangnya diambil. Tapi polisi kemudian dalam proses penyelidikan, ini kan harusnya tindak pidananya udah ketahuan. Apa? Bahwa tindakan itu memang merupakan tindak pidana korupsi. Walaupun buktinya masih permulaan. Nah, harusnya dari penyelidikan ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Dicari, ditentukan siapa sebetulnya tersangkanya dari perbuatan ini. Kan nggak mungkin nggak ada yang melakukan. Ya, benar ya. Nggak mungkin. Nah, sementara kita tahu di media ini kan 58 orang. Ya panggil aja semua, jadikan tersangka dulu. Nanti kan ada pembuktian di pengadilan. Pasti ada satu atau dua penggagasnya ya. Penggagas dugaan korupsi itu ya seperti apa. Tapi Bang Aulia ini kalau seandainya di tengah jalan sempat terhenti, apa sih sebenarnya dilakukan sama LBH atau lembaga-lembaga gerak yang lainnya sehingga kasus ini terus diawasi nih Bang Aulia? Ya kita kan tetap pantau nih kasus ini kan. Kita tetap ikuti, tetap kita kawal. Jadi ketika polisi di awal-awal itu mereka menyatakan ini kasus akan ditutup, dihentikan, segala macam, kita komplain. Kita pertanyakan ke polisi, apa dasar kalian itu menghentikan kasus ini? Menghentikan penyelidikan kasus ini? Oh, karena uang yang sudah dikembalikan? Nah, itu alasan pertamanya. Enggak ada dasar hukum itu. Tunjukkan dasar hukumnya apa? Kecuali maling jambu. Kalau maling jambu, itu tindak pidana ringan. Boleh itu dihentikan, diselesaikan di tingkat keplor, di tingkat dikembalikan ke orang tua, boleh. Paling berat ke kantor kecil lah, nggak usah sampai ke polisi. Tapi ini SPPD fiktif, uang negara. Uang negara itu kan uang kita juga. Makanya namanya korupsi, bukan pencurian. Jadi nggak serta-merta ketika dikembalikan, kemudian kasusnya dihentikan. Nggak bisa seperti itu. Untuk tindak pidana korupsi tidak berlaku skema restoratif justice. Itu peraturan Kapolri tahun 2021. Oke, dalam catatan perjalanan KKR Aceh sendiri, apakah ini yang periode yang sangat menegangkan nih Bang Aulia karena ada dugaan kasus korupsi? Kalau sebelum-sebelumnya seperti apa? Jadi LBH Banda Aceh dengan KKR, LBH Banda Aceh dan beberapa kelompok masyarakat sipil lain itu memang dari dulu yang mendorong pembentukan KKR ini. Mulai dari pembentukan kanun sampai melakukan asistensi terhadap KKR ketika awal-awal mereka berdiri, segala macam. Besar nggak anggarannya di KKR? Ya, fluktuatif lah, antara 3 sampai 5 miliar per tahun. Per tahun? Ya, jadi yang mirisnya, mereka selalu mengeluh nih uang nggak cukup, sehingga mereka nggak punya peluang untuk bekerja. Mereka kan tuh hampir tiap tahun mengeluh uang itu sedikit tuh. Ya gimana nggak sedikit dimakan untuk SPPD fiktif? Kalau menurut Anda gajinya apakah sudah cukup memuaskan? Cukup nggak cukup kan urusan orang. Mungkin karena nggak cukup makanya ada fiktif. Ya, begini dia. Kalau gaji kita 10 juta, kita beli barang yang hal-hal seperti itu. Kalau gaji kita 1 miliar kan nggak mungkin kita beli. Jadi kebutuhan kita itu akan meningkat seiring dengan pertambahan gaji. Standar lah ya. Ya cukup lah. Tidak di bawah sekali. Artinya mereka itu bukan orang miskin. Komisioner KKR itu bukan orang miskin untuk mengambil uang 500.000 sejuta itu betul, ada betulnya tuh aneh. Makanya sedikit lucu kalau ketika melihat nama-nama yang dipajang di media. Tapi pemirsa ya, KKR Aceh mungkin kita juga berharap agar datang ke Pehtem lah sebagai saksi ataupun mungkin mau mengungkapkan kebenaran ya melalui media. Bang Aulia, mungkin sebagai closing statement nih Bang Aulia, silakan sampaikan kepada pemirsa Pehtem di rumah ataupun kepada lembaga KKR Aceh atau kepada penyidik, silakan Bang Aulia. Pertama kita minta ke orang-orang di KKR itu, semuanya itu 7 orang, komisioner, sekretariat, anggota Pokja itu kita minta ya kalian itu mundur aja dulu supaya kalian itu bisa fokus untuk membela diri di persidangan. Proses hukumnya itu harus dijalani. Memang ini kan negara hukum. Bukan berarti orang diperiksa di kepolisian, di pengadilan itu sudah pasti bersalah. Enggak, jangan pakai asumsi seperti itu. Mundur aja dulu dari KKR, biar KKR itu tetap berjalan, digantikan oleh orang lain, kalian bisa fokus ke proses persidangan. Nah, untuk polisi, Polresta Banda Aceh dalam hal ini tolong jangan dihentikan dulu kasusnya. Karena tidak ada skema restoratif justice untuk dugaan tidak pidana korupsi. Walaupun kerugian negara itu sudah distorkan oleh KKR kepada keuangan daerah Aceh, kasusnya tetap harus jalan.
kalian bekerja aja dulu sesuai dengan tugas dan fungsi kalian gitu. Jangan dihentikan dulu, biar nanti KKR dan jaksa melakukan pembuktian di pengadilan. Di situ kemudian kita bisa sama-sama berpuas hati bahwa sebetulnya apa yang terjadi dalam polemik ini. Jangan sampai kita menduga-duga berdasarkan narasi-narasi publik seperti ini. Itu nggak baik juga bagi KKR-nya sendiri. Bagi orang-orang di KKR itu yang mungkin nggak tahu apa-apa soal ini, disebut namanya, tercatut namanya. Jadi ini nggak adil juga bagi mereka. Nah, supaya semua ini terang benderang, semua orang bisa memberikan penilaian yang objektif, kasus ini jalan, KKR-nya itu mundur dulu, orang-orangnya ya, ikuti proses hukumnya, supaya KKR itu tetap bisa diisi oleh orang lain, tetap KKR itu bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk masyarakat korban. Jadi nggak ada yang dirugikan, semuanya happy. Ya tentu kalaupun apapun hasilnya, nanti kan kita harus siap ya. Kan ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Anda tidak puas, Anda bisa banding. Nggak puas, masih kasasi, segala macam. Hal-hal seperti itu. Baik, artinya sampai di pengadilan lah ya, Bang Aulia. Ya, supaya semua kita tahu terang benderang kasus ini. Nggak cuma berdasarkan berita segala macam. Baik, terima kasih Bang Aulia atas Sama-sama. waktunya. Baik pemirsa PTM, tentu kita berharap ya masyarakat Aceh ini untuk dapat menerima jawaban yang pasti dari KKR Aceh terkait tentang dugaan kasus korupsi di tubuh KKR. Tentu ini bukan menjadi contoh ya untuk lembaga-lembaga lainnya juga, karena ada SPPD fiktif, dan juga kita harapkan juga kepada penyidik tentu bisa bersikap adil terhadap kasus-kasus tertentu dan bisa diadili secara adil. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru tentang isu-isu yang tengah viral di tengah masyarakat kita. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.